Animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hula, kenalin, gue Saras, panggil aja gue Ara. Umur gue 24 tahun dan sekarang udah kerja sebagai desain grafis di percetakan. Jadi, awal karir gue itu tahun 2022. Gue kerja di bengkel motor terkenal yang tagline-nya semakin di depan. Nah, ada teknisi nih, namanya Eko. Masuk Pak Eko. Mas Eko ini lagi sibuk dengan setelan mesin yang lagi diperbaikinya. Di sisi lain, gue adalah staf administrasi baru yang agak terlihat bingung di depan meja kasir. Gue lagi coba memahami data dan laporan stok suku cadang yang menumpuk di meja. Hari pertama kerja di bengkel ternyata lebih melelahkan dari yang gue bayangkan. Saat itu, Mas Eko lagi ngelewatin meja gue dan sadar kalau gue lagi kebingungan. Dia nanya sambil senyum jahil, lu anak baru ya? Lu lagi kebingungan soal kode spare part? Terus gue jawab, ya gitu deh bang, ini banyak banget datanya ya Allah. Gue belum familiar sama nama kode-kode spare part. Lo tahu gak guys, dia ngedeket ke gue mau lihat daftar yang gue pegang dan seolah-olah mikir keras. Dia bilang, alah nama spare part itu gampang kok. Tapi kalau susah, lu bisa panggil gue biar bisa konsultasi kapan aja. Atau hal lain juga boleh. Dia ngomong gitu sambil nyandarin tangannya ke meja gue. So ganteng anjir, kocak. Hari demi hari, gue mulai terbiasa dengan pekerjaan ini. Dan gue jadi makin terbiasa sama kehadiran Mas Eko yang selalu muncul tiba-tiba dengan komentar kocaknya. Gak jarang nih si Mas Eko sengaja buat gue kebingungan sama istilah mekanik yang terdengar aneh di gue. Atau bahkan ngerjain gue pas lagi cek stok suku cadang. Sampai suatu hari, gue ngerasa butuh informasi yang lebih cepet. Akhirnya gue ngeberaniin diri buat minta nomornya Mas Eko. Mas, gue perlu nomor telepon lu deh. Biar lebih gampang aja gitu kalau ada yang harus segera dicek soal spare part. Mas Eko tersenyum lebar dan langsung ngasih nomornya. Dan sejak itu mulailah kita komunikasi lewat chat. Obrolan kita nggak cuma soal kerjaan. Ada aja candaan atau cerita yang bikin gue nyaman ngobrol sama dia. Semenjak ada Mas Eko, gue ngerasa kerjaan gue gak terbebani lagi. Karena dia orang yang menghibur banget di tengah penatnya gunungan spare part ini. Bulan selanjutnya, setelah cukup sering ngobrol baik di kantor maupun lewat chat, Mas Eko ngajak gue keluar. Dia ngajak gue ke puncak cuy. Gue seneng banget. Awalnya gue ragu, tapi gue setuju dengan tawaran dia. Bayangin aja nih ya, dia dari Jakarta Timur jemput gue yang ada di LA. Lenteng Agung ya, bukan Los Angeles. Hehehe. Dia ngajak gue makan malam di sana. Cerita-cerita ngalor ngidul, berbagi cerita tentang masa lalu, keluarga, dan mimpi kita masing-masing. Sejak saat itu, hubungan gue pun jadi more intense meski belum jelas statusnya. Tapi gue udah paham arah hubungan ini kemana. Di bulan Desember di tahun yang sama, yaitu 2022, kabar buruk datang. Manajemen bengkel mengumumkan kalau bengkel akan ditutup karena bangkrut. Gue, Mas Eko, dan semua karyawan harus di PHK. Jelas gue sangat terpukul sama kejadian ini. Karena ini pekerjaan yang berarti bagi gue dan semua pastinya. Meski begitu, kita semua saling menguatkan. Setelah beberapa hari merenung, Mas Eko ngasih tahu ide brilian ke gue. Dia bilang, "Yang, gimana kalau aku buka bengkel sendiri aja? Memang kecil-kecilan di rumah aja dulu, tapi aku gak mau ninggalin perbengkelan ini." Jailah, udah yang-yangan aja lu. Dikata gue kuyang kali. Gue langsung dukung ide dia dan bilang, "Wah, ide bagus mas, aku pasti dukung. Aku juga bakal cari kerjaan lagi biar keuangan kita stabil." Gue akhirnya dapat kerjaan sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan percetakan sampai sekarang. Sedangkan Mas Eko mulai merintis bengkel motor kecil di garasi rumahnya. Setiap kali gue balik kerja, gue nyempetin diri mampir ke bengkelnya dia. Entah untuk bantu-bantu atau sekedar nemenin dia. Perlahan-lahan, bengkel kecil Mas Eko mulai dikenal. Dan usaha kita berdua udah mulai terlihat hasilnya. Di awal tahun 2024, di tengah kesibukan kita, Mas Eko ngelamar gue dengan cara sederhana tapi berkesan dan penuh kehangatan. Dia ngikutin video tok-tok yang viral itu loh. Naro cincin deket piring makanan gue. Pas gue lagi meleng, setelah gue lihat itu cincin dan sadar, dia ngomong gini sambil pegang tangan gue. "Yang, aku tahu kita udah melalui banyak hal ini bareng-bareng. Aku gak mau perjalanan ini berakhir. Aku pengen kamu jadi teman hidupku selamanya. Maukah kamu menikah denganku?" Saking melelehnya, mata gue berkaca-kaca. Gue sangat terharu.
gak mampu berkata-kata selain ngangguk dan senyum ke dia. Hubungan kita yang awalnya dari keisengan dan canda tawa di bengkel, kini telah berkembang jadi kisah cinta yang matang. Mas Eko dan gue sadar bahwa kita adalah tim yang gak tergantikan, siap menghadapi masa depan bersama apapun rintangannya. Tapi cerita kita gak berhenti sampai di sini. Setelah lamaran, gue dan Mas Eko mulai merencanakan masa depan bersama. Kita diskusi tentang bagaimana pengembangan bengkel biar lebih besar, bahkan merencanakan buka cabang di masa depan. Gue juga mulai belajar lebih dalam tentang bisnis, supaya bisa bantu Mas Eko, dari merancang strategi pemasaran hingga mengelola keuangan. Gue pelan-pelan jadi partner kerja sekaligus partner hidup yang solid. Tapi ujian setelah ucapan serius itu real cuy. Hubungan gue bener-bener ada aja ujiannya. Nyokap gue kurang setuju sama Mas Eko. Ya karena Mas Eko bukan dari orang yang berada. Nyokap bilang, kamu dilamar aja dia gak melibatkan kedua belah pihak keluarga. Dari pihak keluarganya gak datang ke sini. Keluarga kita pun gak dilibatkan. Ya ibu ngerasa Eko ngelangkahi ibu dan bapak untuk izin melamar anaknya. Dari awal nyokap ngerasa Mas Eko kurang mendekatkan dirinya sama keluarga gue. Masa mau nikah sama anaknya aja? Keluarganya kayak pemain figuran aja gitu. Kayak penting tapi gak dianggap katanya. Dari situ gue kasih pengertian ke nyokap kalau Mas Eko gak seburuk yang nyokap pikir. Dan ke Mas Eko buat lebih mendekatkan dirinya lagi ke keluarga gue. Ya sekedar basa-basi atau gimana gitu. Nyokap kasih tantangan ke Mas Eko buat mendekatkan diri maksimal 2 bulan. Dan kalau dalam waktu tempo itu gak bisa, ya nyokap gak akan ngerestuin sampai kapanpun. Nyokap gue juga minta ke Mas Eko buat ada acara lamaran dan mengundang keluarga besar. Karena keluarga dari ortu gue banyak banget dan pengen semua keluarga tahu dan sedikitnya terlibat di acara pernikahan nanti. Mas Eko pun bingung, mau mundur tapi dia sayang banget sama gue. Tapi kalau maju terkendala biaya. Dia tuh bukan gak mau mendekatkan dirinya ke keluarga gue, tapi Mas Eko merasa belum cukup mapan. Tapi gue yakinin dan bilang ke dia gue akan bantu proses tantangan itu. Tiap hari Mas Eko sebelum buka bengkelnya, dia pasti nganterin gue kerja dan bawa bingkisan kecil buat keluarga gue. Adik gue yang kecil juga lama-lama jadi deket sama dia. Bagi Mas Eko, sangat mudah untuk mendekatkan diri sama orang baru. Jadi keinget masa PDKT. Ihiu. Nyokap gue bener-bener lihat keseriusan dan permintaan maafnya Mas Eko dari tindakannya. Belum genap 2 bulan, nyokap menyudahi tantangan ini. Dan yap, Mas Eko berhasil ngambil hati ortu gue, terutama nyokap. Jadi kawin. Bengkel dia pun makin kesini makin rame banget. Sampai dia punya 4 karyawan saking ramenya. Gue bersyukur banget. Jalan kita walaupun ada gak mulusnya, tapi kita bisa sama-sama lewatin ini. Akhirnya gue sama Mas Eko menikah. Dan sekarang gue bahagia banget usaha dia udah maju dan keluarga gue support kasih tempat buat bengkel Mas Eko. Dari kisah gue, ada beberapa pesan dan pelajaran bahwa kerja keras dan ketekunan akan membuahkan hasil yang setimpal. Hubungan yang sehat berakar dari kesetiaan dan dukungan. Mimpi besar dimulai dari langkah kecil dan tantangan yang dihadapi menjadi perekat dalam hubungan. Mengajarkan bahwa cinta adalah tentang saling melengkapi dalam segala situasi. Sampai di sini dulu ya cerita gue. Bye-bye.